Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Pujati Mulyana, saya dari D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan nomor induk 1903151. Di video ini saya akan mempresentasikan 10 aksioma dalam manajemen keuangan. Berikut presentasi dari saya. Apakah aksioma itu? Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Dalam manajemen keuangan dikenal 10 aksioma yang menjadi landasan dalam pengambilan tindakan. Berikut 10 aksiomanya. Keseimbangan risiko dan pengembalian. Risk return trade-off. Jangan menambah risiko kecuali terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi. Alternatif investasi mempunyai sejumlah risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda. Para investor kadang-kadang lebih senang memilih suatu investasi dengan risiko yang tinggi karena jenis investasi ini menawarkan suatu tingkat pengembalian yang tinggi juga. Nilai waktu uang, time value of money. Uang yang diterima dari hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan. Suatu konsep dasar dalam keuangan adalah nilai uang yang dikaitkan dengan waktu. Uang yang kita terima pada saat ini akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang yang akan diterima tahun depan. Kita bisa mendapatkan bunga atas uang yang diterima sekarang, sehingga lebih suka menerimanya sekarang daripada kemudian. Cash bukan laba adalah raja. Cash not profit is king. Dalam mengukur kekayaan, kita akan menggunakan arus kas atau cash flow dan bukan keuntungan akuntansi accounting profit sebagai alat pengukurnya. Di sini kita akan menekankan perhatian kita terhadap uang yang akan ada di tangan kita. Ketika kita dapat menginvestasikannya dan mulai menghasilkan bunga, dan ketika kita dapat mengembalikannya kepada pemegang saham dalam wujud dividen. Uang kas adalah sesuatu yang secara real diterima dan dapat diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Sedangkan keuntungan akuntansi lebih banyak menggambarkan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan daripada besarnya uang kas yang benar-benar ada. Tambahan arus kas atau incremental cash flow count. Satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan yaitu prinsip yang ketiga menyatakan bahwa kita harus menggunakan arus kas sebagai alat pengukur manfaat dari suatu proyek baru. Proses evaluasi ini akan lebih diperdalam lagi dengan menekankan pada kas yang diterima perusahaan antara dua keputusan. Jika perusahaan mengambil atau tidak mengambil proyek tersebut, yang terpenting adalah apa yang kita pikirkan tentang kenaikan arus kasnya. Pedoman dalam menentukan apakah arus kas tersebut bersifat incremental adalah dengan membandingkan aliran kas perusahaan dengan atau tanpa proyek tersebut. Sebenarnya kita akan lebih menitik beratkan penggunaan konsep incremental dari aliran kas serta mempertimbangkan segala konsekuensi dari semua keputusan berdasarkan kenaikan kasnya. Yang kelima adalah kondisi persaingan pasar, the course of competitive markets. Alasan mengapa sangat sulit mendapatkan proyek-proyek dengan laba yang luar biasa. Kunci untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan pertama dengan mengerti situasi dan kondisi persaingan pasar di mana perusahaan itu berada. Nah, kemudian falsafah perusahaan harus diarahkan pada penciptaan dan pemanfaatan dan ketidaksempurnaan kondisi pasar yang ada, apakah melalui perbedaan produk atau melalui penciptaan keunggulan. Beban daripada upaya mencari pasar atau industri baru yang dapat menciptakan keuntungan yang besar. Industri dan tingkat persaingan sempurna tidak akan bertahan lama. Pemahaman akan hal ini memungkinkan kita mencari produk yang baik dan mengukur arus kas proyek dengan tepat. Yang keenam adalah pasar modal yang efisien atau efficient capital market. Adalah pasar yang bergerak cepat dan dengan harga tepat. Implikasi dari pasar efisien adalah pertama, harga yang sudah tepat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang ada di masyarakat sehubungan dengan nilai perusahaan. Nah, ini berarti kita bisa menerapkan tujuan kita untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dengan memusatkan semua efek dari keputusan kita pada harga saham dengan kondisi lain diasumsikan tetap. Kedua, memanipulasi pendapatan melalui perubahan sistem akuntansi tidak akan mengubah harga saham. Ketujuh ini adalah masalah keagenan, the agency problem.
adalah manajer yang tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka, walaupun tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kenyataannya, masalah keagenan dapat terjadi pada saat tujuan diimplementasikan. Masalah keagenan terjadi akibat pemisah tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Pengawasan kepada para manajer dapat dilakukan melalui audit laporan keuangan serta paket kompensasi yang diterimanya. Kepentingan para manajer dapat diselaraskan dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan kata lain, apa yang terbaik bagi para pemegang saham juga harus terbaik bagi para manajer. Jika tidak, maka manajer akan mengambil keputusan hanya berdasarkan kepentingan mereka semata-mata tanpa memperdulikan kekayaan para pemegang saham. 8. Ada perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis atau tax-based business decision. Dalam mengevaluasi suatu proyek baru, maka dapat dilihat bahwa pajak penghasilan mempunyai peranan yang cukup berarti. Pada saat perusahaan menganalisis pembelian suatu proyek atau peralatan, besarnya pengembalian investasi harus dihitung berdasarkan nilai bersih sesudah pajak. Jika tidak, berarti perusahaan telah mengevaluasi tambahan arus kas masuk yang tidak semestinya. Pemerintah juga menyadari bahwa masalah perpajakan dapat membiaskan keputusan bisnis dan memanfaatkan pajak sebagai pendorong untuk memperbesar pengeluaran dengan berbagai cara. 9. Tidak semua risiko sama atau all risk not equal. Ada beberapa risiko yang dapat diverifikasi. Beberapa risiko dapat dihapuskan melalui diversifikasi, sedangkan beberapa risiko lain tidak bisa. Diversifikasi dapat mengurangi risiko sehingga mengukur besarnya risiko dari suatu proyek tersebut secara individu atau mengukur proyek itu berdiri sendiri atau bersama-sama dengan proyek lain yang akan diterima oleh perusahaan. Yang ke-10, melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku etis dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Ethical dilemmas are everywhere in finance. Berbicara tentang etika, pada dasarnya berbicara tentang ketanggung jawab sosial. Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham. Nah, dalam hal ini memperjelas bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada konstitusi yang lebih luas dari sekedar kepada masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.